Kita menuju ke Sulawesi Selatan. Ini ada sepasang muda-mudi di Maros yang berbuat mesum di masjid. Tidak hanya itu, mereka juga mencuri sejumlah uang di kotak amal masjid. Entah apa yang merasuki pasangan muda-mudi ini. Seakan dimabuk cinta, masjid pun jadi tempat bermesra. Hal tak senonoh itu mereka lakukan di Masjid Nurul Ihsan, Maros, Sulawesi Selatan, kala suasana tempat ibadah itu tengah sepi. Tak sampai di situ, setelah asik bermesraan, sang lelaki melakukan aksi pencurian kotak amal masjid. Akibatnya, uang Rp500.000 hasil pemberian jamaah raib. Negor itu Pak Haji. Tapi apa katanya? Ya negor. Katanya apa Pak? Istri saya. Katanya istri saya. Katanya suami istri ya? Nah, suami istri katanya. Kami anggota kami dari siang malam telah melakukan penyelidikan, menyusuri tempat-tempat kos yang dicurigai. Karena dari hasil pemantauan sementara, orang yang berada di masjid di sisi tersebut belum ada yang mengenali di sekitar masjid. Kini kedua pelaku telah dilakukan pengejaran karena kuat dugaan mereka adalah orang luar dan bukan berasal dari daerah Maros, Sulawesi Selatan. Zainuddin melaporkan dari Maros, Sulawesi Selatan. Ya, astagfirullahalazim. Lagi-lagi pengawasan orang tua harus ekstra ketat menjaga anak-anaknya khususnya di usia remaja. Nah, Ustadz Arifin, kita tahu bahwa mendekati zina saja ini tidak boleh, apalagi berbuat mesum di dalam masjid. Pendekatan seperti apa yang seharusnya dilakukan orang tua pada anaknya yang berusia remaja ini, Ustadz? Ya, saya sangat prihatin memang ini melihat kejadian semacam ini karena kejadiannya di masjid ya. Di luar masjid saja itu sudah haram, apalagi sekarang dilakukan di dalam masjid yang merupakan rumah Tuhan, tempat yang suci. Bagi orang tua memang perlu kontrol lebih manusiawi lah terhadap anak-anaknya. Saya tidak ingin mengatakan ketat, kontrol yang ketat, karena kadang-kadang kontrol ketat itu dipahami oleh sebagian orang melarang anak ini itu. Nah, tapi dengan pendekatan yang lebih manusiawi, pemahaman terhadap agama tentu saja dalam hal ini. Saya ingin contohkan begini, kan kita tahu ya dalam agama Islam itu ada waktu-waktu istimewa dibandingkan waktu yang lain. Seperti umpamanya waktu menjelang sahur, menjelang subuh antara jam 2 itu kan sepertiga malam terakhir, itu sangat istimewa. Lalu ada anjuran pada saat yang istimewa itu kita perbanyak tahajud, juga perbanyak istighfar. Artinya begini, kalau pada jam itu kita, maaf nih, suami istri umpamanya melakukan hubungan suami istri pada jam itu, boleh nggak? Boleh, tetapi akan lebih baik waktu itu dimanfaatkan untuk istighfar. Nah, gitu, karena ada keistimewaannya itu. Nah, bulan puasa juga begitu, itu waktu yang istimewa. Makanya ketika ada pelanggaran terhadap waktu-waktu yang istimewa itu hukumannya menjadi lebih berat. Orang yang makan siang hari pada saat bulan puasa, berhubungan badan pada siang hari pada bulan puasa, hukumannya kan berat sekali. Padahal pada hari-hari lain orang berhubungan badan itu boleh-boleh aja, apalagi suami istri. Nah, ini karena ada sisi melanggar kesucian waktu yang sudah diistimewakan itu. Bulan puasa sedemikian suci, sedemikian sakral, lalu dilanggar. Nah, sama ini juga dalam kasus yang semacam ini. Masjid yang sebetulnya rumah Tuhan, tempat orang mengeluh kesah kepada Tuhan, tempat orang beribadah, malah digunakan untuk mesum gitu. Nah, karena itu kepada orang tua saya menyarankan kenalkanlah kepada anak-anak kita hal-hal semacam ini. Betapa masjid itu, walaupun mungkin dia anak muda, namanya anak muda, kadang-kadang berpikirnya cari tempat yang sepi. Nah, kebetulan di masjid mungkin di luar jam-jam sholat sepi. Nah, ini sama sekali tidak menghormati. Kalaupun umpamanya tidak bisa menjaga nafsunya, ya jangan di masjid lah, gitu. Jangan di masjid. Ini banyak kita temukan ada di masjid, kadang-kadang di WC-nya, di toiletnya itu masuk berduaan di satu toilet, itu nauzubillah memang. Jadi buat orang tua, dekatkanlah anak kita kepada masjid, jangan hanya ketika mereka sudah beranjak ke usia dewasa, tapi sejak dari anak-anak. Nah, ini juga ada kasus-kasus kadang-kadang ustadz atau bukan ustadz, DKM, pengurus masjid itu bersikap terlalu kasar kepada anak-anak. Jadi ketika ada anak-anak ribut di masjid, sana pergi jauh. Ini sebetulnya juga tindakan yang keliru. Biarkan anak-anak itu berada di lingkungan masjid, mau ribut, mau apa, mau lari sana sini, namanya anak-anak gitu.
Tapi dengan mereka berada di lingkungan masjid, mereka kan akan mendengar lantunan Allahu Akbar, mereka mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam. Itu sedikit lama-kelamaan itu masuk ke dalam jiwanya sehingga terlindungi dari godaan setan yang tidak sampai seperti tadi berbuat mesum dan lain sebagainya. Itu anak-anak kan begitu. Kadang-kadang kita sholat berjamaah, imamnya baru belum selesai waladhdallin, baru waladhdall, anak-anak sudah amin dengan suara keras. Itu memang mengganggu kadang-kadang, tapi biarkan. Itu nyatanya bukti bahwa si anak itu mendengar bacaan imam, dan itu akan masuk ke bawah sadarnya dia. Nanti begitu dia besar, dia sadar betul bahwa ada loh ayat Al-Quran yang begini, bahwa Allah mengajak kebaikan, bahwa masjid tempat yang sakral, yang suci, yang harus dihormati. Itu ditanamkan. Jadi sejak kecil lah, jangan sudah ada kasus baru kemudian anaknya dimarah-marahi, sementara dulu waktu kecil mereka kita biarkan, tidak kita ajak ke masjid. Nah, jadi sekali lagi buat Bapak Ibu orang tua, mari kita biasakan mengajak anak-anak kita ke lingkungan masjid. Walaupun dalam masjid itu anak lari-lari sana sini itu normal. Nabi saja dulu, Nabi saja dulu ke masjid itu bawa cucu Hasan Husain, itu beliau ajak ke masjid. Karena dari riwayat hadis ketika beliau sujud kemudian bangunnya lama sekali. Sahabat-sahabat itu kan sampai bertanya, Rasul, apakah Anda ini mendapat wahyu baru, firman baru? Kenapa rupanya, kata Rasul? Enggak, tadi sholat Rasul, sholat baginda sujudnya kok lama sekali, lebih lama dari biasanya. Kan jawabannya ringan saja. Oh, kalau itu tadi waktu saya sujud, si Husain duduk di punggung saya. Saya nggak mau bangun dari sujud buru-buru sebelum dia sendiri yang turun. Sebab kalau saya bangun, dia akan jatuh nanti. Nah, ini membuktikan bahwa Husain yang masih kecil atau anak-anak seumuran itulah, itu sangat bagus dibawa ke masjid, diperkenalkan pada suasana keagamaan spiritual, supaya di dalam alam bawah sadarnya itu tertanam kecintaan kepada agama. Paling tidak takut berbuat maksiat lah, kalaupun taatnya mungkin tidak banyak, tapi tidak melakukan maksiat, itu lebih baik. Saya kira begitu, Mbak Nurul. Ya, Masya Allah, pentingnya peran orang tua dan juga para pemuka agama begitu ya Ustadz, untuk mengenalkan pendidikan agama terhadap anak-anaknya dengan berbagai cara begitu ya, dengan hal-hal yang membuat mereka tertarik untuk mempelajari agama. Baik Ustadz Muhammad Arifin, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acoa TV. Sehat selalu Ustadz, Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul. Sama-sama, terima kasih Ustadz Muhammad Arifin. Baik pemirsa, usai